Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Maulana Saputra dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM akhir 051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa modul materi pada Dart pada pemrograman mobile. Pada kesempatan ini, saya akan pertama akan menjelaskan mengenai Advanced Dart. Yang pertama adalah pendahuluan. Konsep-konsep Advanced Dart adalah fitur-fitur Dart yang lebih kompleks dan powerful daripada fitur-fitur dasar Dart. Konsep-konsep ini dapat membantu kita untuk menulis kode yang lebih ringkas, mudah dibaca, dan efisien. Dalam modul ini, kita akan membahas beberapa konsep Advanced Dart yang dapat meningkatkan produktivitas dan performa kode kita. Konsep-konsep tersebut antara lain yaitu yang pertama ada extension, lalu ada features, async await, stream, awaiting for stream data, generator, dan generic. Selanjutnya ada extension. Extension adalah fitur Dart yang memungkinkan kita untuk menambahkan fungsi atau properti baru ke kelas yang sudah ada. Extension dapat digunakan untuk mempermudah atau menyederhanakan kode kita. Untuk membuat extension, kita perlu menggunakan kata kunci extension diikuti dengan nama kelas yang akan kita tambahkan fungsionalitas barunya. Kemudian, kita dapat menambahkan fungsi atau properti baru ke kelas tersebut. Nah, berikut adalah contoh extension untuk kelas string. Pada kode di atas ini, extension ini menambahkan fungsi reverse ke kelas string. Fungsi ini akan memberikan string yang dibalik urutan karakternya. Nah, pada kode ini akan menghasilkan tulisan hello world yang terbalik untuk urutan karakternya. Selanjutnya ada features. Future adalah objek yang mewakili hasil dari operasi yang tidak dapat diselesaikan segera. Operasi seperti ini disebut operasi asinkron. Untuk membuat future, kita dapat menggunakan metode future. Metode ini menerima fungsi callback sebagai parameternya. Fungsi callback ini akan dipanggil ketika operasi asinkron selesai. Nah, berikut adalah contoh untuk pembuatan future. Pada kode di atas ini akan mencetak nama Jongdo pada ke konsol. Nah, selanjutnya ada assign await. Assign await adalah dua operasi yang digunakan untuk menangani kode asinkronus pada Dart. Kode asinkronus adalah kode yang tidak berjalan secara berurutan, melainkan dijalankan secara paralel atau asinkron. Untuk menggunakan assign await, kita perlu mendeklarasikan fungsi atau blok kode sebagai assign. Kemudian kita dapat menggunakan kata kunci await untuk menunggu operasi asinkron selesai. Nah, berikut contoh pembuatan assign await. Pada kode di atas akan mencetak nama Jongdo ke konsol. Sama seperti kode sebelumnya, dengan menggunakan assign await, kita tidak perlu menggunakan metode then untuk mendaftarkan callback. Pada ketika menggunakan kode assign await ini, kode kita akan menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca. Selanjutnya ada stream. Stream adalah objek yang mewakili aliran data asinkron. Stream
dapat digunakan untuk mengirimkan data dari satu objek ke objek lainnya. Untuk membuat stream, kita dapat menggunakan metode stream. Metode ini menerima fungsi callback sebagai parameternya. Fungsi callback ini akan menghasilkan data baru untuk stream. Nah, berikut contoh pembuatan stream. Pada kode ini, kita membuat fungsi getNumbers yang menghasilkan stream dari angka. Stream adalah objek yang mewakili aliran data asinkron. Di dalam fungsi main, kita membuat variabel numbers yang menyimpan stream dari fungsi getNumbers. Kemudian kita menggunakan metode listen untuk mendaftarkan callback yang akan dipanggil ketika ada data baru di stream. Callback ini akan menerima data baru sebagai parameternya. Kode di atas akan mencetak angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ke konsol. Nah, selanjutnya ada awaiting for stream data. Waiting for stream data adalah teknik untuk menunggu sampai stream selesai menghasilkan semua datanya. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa kita hanya akan mengakses data stream setelah semua data tersedia. Kita dapat menggunakan assign await untuk menunggu data dari stream. Untuk melakukannya, kita perlu menggunakan kata kunci await sebelum fungsi listen. Nah, berikut adalah contoh penggunaan assign await untuk menunggu data dari stream. Kode di atas akan mencetak angka 1, 2, 3, 4, dan 5 ke konsol. Nah, selanjutnya ada generator. Generator adalah objek yang dapat digunakan untuk menghasilkan data secara asinkron. Generator dapat digunakan untuk membuat stream atau untuk tujuan lain. Nah, berikut contoh penggunaan generator. Kode di atas akan mencetak angka dari 0 hingga 9 ke konsol. Pada kode di atas, kita menggunakan fungsi numbers untuk menghasilkan data angka dari 0 hingga 9. Fungsi numbers adalah sebuah generator. Nah, selanjutnya ada generik. Generik adalah fitur Dart yang memungkinkan kita untuk membuat kode yang dapat digunakan untuk berbagai tipe data. Dengan menggunakan generik, kita dapat menulis kode yang lebih fleksibel dan efisien. Nah, berikut adalah contoh penggunaan generik. Pada kode di samping, kita menggunakan kata kunci T untuk mendeklarasikan kelas box sebagai generik. Kata kunci T mewakili tipe data yang akan digunakan oleh kelas box. Di dalam kelas box, kita menggunakan tipe data T untuk mendeklarasikan property value. Ketika kita membuat objek box, kita harus menentukan tipe data yang akan digunakan oleh objek tersebut. Pada contoh kode di samping, kita membuat objek box in untuk tipe data integer dan objek box string untuk tipe data string. Dengan menggunakan generic, kita dapat menulis kode yang dapat digunakan untuk berbagai tipe data. Kode kita menjadi lebih fleksibel dan efisien. Nah, pada kode di samping akan menghasilkan output yaitu 10 hello world. Nah, mungkin itu saja untuk materi mengenai advanced Dart. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai separating up initialization from login and register screen. Nah, pendahuluan. Separating up initialization from login and register screen adalah sebuah teknik pemrograman yang memisahkan proses inisialisasi aplikasi dari layar login dan register.
Proses inisialisasi aplikasi adalah proses yang dilakukan saat aplikasi pertama kali dijalankan. Proses ini biasanya meliputi memuat data dari database atau sumber daya lainnya, menyiapkan komponen-komponen aplikasi, dan mengatur status aplikasi. Proses inisialisasi aplikasi biasanya dilakukan di file main.dart. Namun, jika proses inisialisasi aplikasi cukup kompleks, maka akan lebih baik jika dipisahkan dari layar login dan register. Hal ini akan membuat kode lebih mudah dipahami dan dirawat, serta meningkatkan kinerja dan efisiensi aplikasi. Selanjutnya ada tujuan dari separating up initialization from login and register. Yang pertama yaitu memisahkan proses inisialisasi aplikasi dari layar login dan register. Yang kedua dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi aplikasi. Dan yang ketiga membuat kode yang lebih mudah dipahami dan dirawat. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, kode lebih mudah dipahami dan dirawat karena proses inisialisasi aplikasi dipisahkan dari layar login dan register. Yang kedua, kinerja aplikasi meningkat karena proses inisialisasi hanya dilakukan sekali, bukan 2 kali. Dan yang ketiga, efisiensi aplikasi meningkat karena sumber daya tidak terpakai untuk melakukan proses inisialisasi yang sama 2 kali. Selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, yaitu membuat file baru bernama initialisasi.dart. Yang kedua, pindahkan kode inisialisasi aplikasi dari main.dart ke app initialization.dart. Ketiga, buat fungsi initials app yang akan melakukan semua proses inisialisasi aplikasi. Dan yang keempat, panggil fungsi initializeApp dari main.dart sebelum menampilkan layar login atau register. Nah, berikut contoh kode untuk inisialisasi. Pada contoh kode di samping, proses inisialisasi aplikasi dipisahkan ke dalam file app initialization.dart. File ini berisi fungsi initials app yang melakukan semua proses inisialisasi aplikasi. Fungsi ini akan dipanggil ke file main.dart sebelum menampilkan layer login atau register. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dengan memisahkan proses inisialisasi aplikasi dari layar login dan register, pengembang dapat mencapai tujuan untuk membuat kode lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dirawat. Langkah-langkah yang dijelaskan seperti pembuatan file khusus untuk inisialisasi, yaitu app initialization.dart, dan pemanggilan fungsi initials app sebelum menampilkan layar login atau register, memberikan manfaat signifikan. Kode yang terorganisir dengan baik membuat pengembangan lebih efisien dan memudahkan pemeliharaan aplikasi. Sementara kinerja dan efisiensi aplikasi meningkat karena proses inisialisasi hanya dilakukan sekali. Ini adalah praktik terbaik yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memudahkan pengembang dalam mengelola proyek aplikasi. Dengan menerapkan pemisahan ini, pengembang dapat mengelola proses inisialisasi aplikasi dengan lebih fleksibel dan memastikan dan lebih fleksibel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi separating app initialization from login and register screen. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul atau materi error handling in Login View. Yang pertama ada pendahuluan. Error handling adalah proses menangani kesalahan yang terjadi dalam aplikasi. Kesalahan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesalahan pengguna, kesalahan jaringan, atau kesalahan internal aplikasi. Pada modul ini, kita akan mempelajari cara menangani kesalahan yang terjadi pada login view. Proses error handling. Proses error handling pada umumnya terdiri dari dua langkah, yaitu mendeteksi kesalahan dan menangani kesalahan. Yang pertama, mendeteksi kesalahan. Langkah pertama adalah mendeteksi kesalahan yang terjadi. Kesalahan dapat dideteksi dengan menggunakan try catch block, seperti contoh kode di bawah. Kode try akan digunakan untuk menjalankan kode yang kemungkinan menyebabkan kesalahan. Jika terjadi kesalahan, maka kode akan dihentikan dan akan masuk ke block catch. Pada contoh di atas, kode yang kemungkinan menyebabkan kesalahan adalah kode yang memanggil API login. Jika terjadi kesalahan saat memanggil API, dalam blockage kita dapat melakukan tindakan yang diperlukan saat kesalahan terjadi. Yang selanjutnya mengenai menangani kesalahan. Langkah kedua adalah menangani kesalahan yang terjadi. Tindakan yang dilakukan saat kesalahan terjadi dapat berupa menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna, mengulangi operasi yang menyebabkan kesalahan, dan mengalihkan pengguna ke layar lain. Nah, berikut contoh error handling. Pada contoh di samping, kita menggunakan trackers block untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi saat memanggil API login. Kita memanggil API login menggunakan metode HTTP POST. Jika panggilan API berhasil, maka kode akan alihkan pengguna ke layar utama. Jika panggilan API gagal, maka kode akan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Nah, jika terjadi kesalahan, maka pesan kesalahan akan ditampilkan kepada pengguna menggunakan snack bar. Selanjutnya kesimpulan. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam modul ini, kita dapat meningkatkan arsitektur aplikasi kita dan mempersiapkannya untuk rilis di App Store. Perubahan ini akan membuat aplikasi kita lebih bersih, lebih mudah dirawat, dan lebih stabil. Mungkin itu saja untuk materi error handling in Login View. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu working with stream in Node service. Yang pertama ada pendahuluan. Working with stream in Node service adalah kemampuan untuk bekerja dengan stream di Node service. Stream adalah urutan data yang
terus-menerus diproduksi oleh sumber data. Kita dapat menggunakan stream untuk mendengarkan data baru yang diproduksi oleh sumber data. Dalam Node Service, kita dapat menggunakan stream untuk berbagai tujuan, seperti menampilkan daftar catatan, menerima notifikasi tentang perubahan catatan, menjalankan operasi saat catatan ditambahkan atau diubah. Untuk bekerja dengan stream di Node Service, kita dapat menggunakan widget Stream Builder atau kelas Stream Controller. Nah, selanjutnya widget Stream Builder. Widget Stream Builder digunakan untuk membangun widget output berdasarkan data yang dihasilkan oleh stream. Widget ini memiliki dua properti utama, yaitu stream dan builder. Properti stream menentukan stream yang akan didengarkan oleh widget, dan properti builder menentukan widget yang akan dibangun berdasarkan data stream. Selanjutnya, berikut adalah contoh penggunaan widget Stream Builder untuk menampilkan daftar catatan. Widget ini akan menampilkan daftar catatan dari stream nodes dari kelas nodes repository. Jika stream memiliki data, maka widget akan menampilkan daftar catatan tersebut. Jika stream tidak memiliki data, maka widget akan menampilkan indikator kemajuan. Selanjutnya, kelas stream controller. Kelas stream controller digunakan untuk membuat stream kita sendiri. Kelas ini memiliki dua properti utama, yaitu scene dan stream. Properti scene digunakan untuk menambahkan data ke stream, dan properti stream digunakan untuk mendengarkan stream. Berikut contoh penggunaan kelas stream controller untuk membuat stream yang mengeluarkan dua pesan, yaitu hello world dan this is a second message. Kode ini akan membuat stream yang mengeluarkan dua pesan, hello world dan this is a second message. Fungsi add digunakan untuk menambahkan data ke stream, dan fungsi listen digunakan untuk mendengarkan stream. Fungsi ini akan mencetak setiap pesan yang dikeluarkan oleh stream. Nah, selanjutnya kesimpulan. Working with stream in Node Service adalah kemampuan yang penting untuk dimiliki jika ingin mengembangkan aplikasi Flutter yang kompleks. Stream dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menampilkan daftar catatan, menerima notifikasi tentang perubahan catatan, atau menjalankan operasi saat catatan ditambahkan atau diubah. Mungkin itu saja untuk materi Working with Stream in Node Service. Untuk materi selanjutnya yaitu Protecting Node Service with Current User. Protecting Node Service with Current User adalah sebuah teknik untuk melindungi layanan Node Service dengan pengguna saat ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa
hanya pengguna yang saat ini masuk yang dapat mengakses layanan. Berikut adalah beberapa manfaat dari protecting node service with current user. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan aplikasi, mencegah penyalahgunaan layanan oleh pengguna yang tidak sah, dan menjaga integritas data. Secara umum, protect not service with current user adalah praktik yang baik untuk diterapkan oleh aplikasi yang menyimpan data sensitif. Untuk melindungi not service dengan pengguna saat ini, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menambahkan properti current user ke kelas not service. Properti ini akan menyimpan pengguna saat ini. Yang kedua yaitu tambahkan metode get current user yang mengembalikan pengguna saat ini. Dan yang ketiga, periksa properti current user sebelum melakukan tindakan apapun pada layanan. Nah, berikut adalah beberapa contoh penerapan protecting not service with current user. Yang pertama ada aplikasi catatan, yaitu contohnya yaitu hanya pengguna yang saat ini masuk yang dapat membuat, membaca, memperbarui atau menghapus catatan. Hanya ada aplikasi keuangan yaitu contohnya yaitu hanya pengguna saat ini yang saat ini masuk yang dapat melihat informasi keuangan pribadi mereka. Dan yang ketiga pada aplikasi medis. Contohnya yaitu hanya pengguna yang saat ini masuk yang dapat mengakses catatan medis. Nah, berikut untuk contoh kodenya. Dalam contoh kode ini, kita menambahkan properti current user ke kelas node service. Properti ini akan menyimpan pengguna saat ini. Ketika juga menambahkan metode get current user yang memberikan pengguna saat ini. Kemudian kita memeriksa properti current user sebelum melakukan tindakan apapun pada layanan. Misalnya pada metode create node, kita memeriksa apakah pengguna saat ini ada. Jika pengguna saat ini tidak ada, kita akan melemparkan pengecualian. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, kita dapat melindungi node service dengan pengguna saat ini. Ini akan memastikan bahwa hanya pengguna yang saat ini masuk yang dapat mengakses layanan. Nah, kesimpulan. Protecting node service with current user adalah langkah yang krusial untuk meningkatkan keamanan aplikasi, mencegah penyalahgunaan layanan oleh pihak yang tidak berhak, dan menjaga integritas data. Praktik ini terbukti sangat bermanfaat, terutama dalam konteks aplikasi yang menyimpan informasi sensitif seperti catatan, data keuangan pribadi, atau catatan medis. Dengan menambahkan properti current user dan memvalidasi pengguna saat ini sebelum memberi akses ke layanan, kita dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dan aktif yang dapat berinteraksi dengan layanan tersebut. Implementasi protecting node service with current user tidak hanya memberikan keamanan tambahan, tetapi memberikan rasa percaya kepada pengguna bahwa informasi mereka dijaga dengan baik. Hal ini membantu menciptakan lingkungan aplikasi yang aman dan dapat diandalkan, sesuai dengan tuntutan keamanan yang semakin meningkat dan dalam pengembangan perangkat lunak modern. Nah, mungkin itu saja untuk materi protecting node service with current user kali ini. Untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya yaitu moving the block for routing and dialog.
Pertama ada pendahuluan. Blok adalah sebuah pattern desain yang digunakan untuk mengelola state dalam sebuah aplikasi. Dengan menggunakan blok, kita dapat membuat aplikasi yang lebih terorganisir dan mudah dirawat. Misalnya ada routing adalah proses perpindahan dari satu halaman ke halaman lain dalam sebuah aplikasi. Dalam Flutter, routing dapat dilakukan dengan menggunakan navigator. Hanya ada dialog. Dialog adalah jendela pop-up yang muncul di atas halaman aplikasi. Dalam Flutter, dialog dapat dibuat dengan menggunakan kelas dialog. Dalam bab ini dari Free Flutter Course, fokusnya adalah pada peningkatan arsitektur aplikasi dengan memperketat penggunaan pola blok untuk routing dan dialog. Nah, poin-poin penting pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, membersihkan logika aplikasi dan autentifikasi untuk menciptakan produk yang lebih bersih dan lebih arsitektural. Yang kedua, menerapkan blok untuk routing dan dialog untuk meningkatkan struktur kode. Yang ketiga, memperkenalkan peristiwa autentifikasi baru seperti mengirim verifikasi email dan pendaftaran pengguna untuk memperlancar komunikasi dengan blok autentikasi. Yang keempat, merefaktor ulang status autentikasi, termasuk menambahkan status yang tidak diinisialisasi dan mengintegrasikan bendera pemuatan ke status yang ada. Dan yang kelima, menekankan pentingnya perubahan ini untuk mempersiapkan aplikasi untuk dirilis di toko aplikasi di App Store. Poin pertama yaitu membersihkan logika aplikasi dan autentikasi. Dalam aplikasi Flutter, logika aplikasi dan autentikasi seringkali tersebar di berbagai tempat. Ini dapat membuat aplikasi sulit dibaca, dirawat, dan diuji. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu memisahkan logika aplikasi dan autentikasi. Kita dapat melakukannya dengan memindahkan kode autentikasi ke blok autentikasi kita. Blok autentikasi adalah kelas yang mengelola data dan logika terkait autentikasi. Ini menggunakan pola blok untuk decouple logika autentikasi dari tampilan dan logika aplikasinya. Untuk memindahkan kode autentikasi ke blok autentikasi, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membuat blok autentikasi baru. Yang kedua, pindahkan kode autentikasi ke blok autentikasi baru. Dan yang ketiga, perbarui tampilan dan logika aplikasi untuk menggunakan blok autentikasi. Selanjutnya, poin kedua, menerapkan blok untuk routing dan dialog. Routing dan dialog adalah dua fitur penting dalam aplikasi Flutter. Namun, mereka seringkali diimplementasikan secara terpisah. Untuk meningkatkan arsitektur aplikasi kita dapat menerapkan blok untuk routing dan dialog. Ini akan memungkinkan kita untuk mengelola navigasi dan dialog dalam aplikasi kita dengan cara terpusat dan terorganisir. Untuk menerapkan blok untuk routing, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu buat blok routing baru. Yang kedua, pindahkan kode routing ke blok routing baru. Dan yang ketiga, perbarui tampilan dan logika aplikasi untuk menggunakan blok routing. Selanjutnya, poin ketiga, memperkenalkan peristiwa autentikasi baru. Peristiwa autentikasi adalah cara bagi blok untuk autentikasi untuk berkomunikasi dengan tampilan dan logika aplikasi lainnya. Untuk meningkatkan arsitektur aplikasi kita dapat memperkenalkan peristiwa autentikasi baru ini, autentikasi baru. Ini akan memperlancar komunikasi dengan blok autentikasi dan membuat kode kita lebih mudah dibaca dan dipahami. Peristiwa autentikasi yang umum antara lain yaitu
sign in request. Peristiwa ini terjadi ketika pengguna meminta untuk masuk. Lalu ada sign in success. Peristiwa ini terjadi ketika pengguna berhasil masuk. Misalnya ada sign in failed. Peristiwa ini terjadi ketika pengguna gagal masuk. Hanya ada register request. Peristiwa ini terjadi ketika pengguna meminta untuk mendaftar. Register sukses terjadi ketika pengguna berhasil mendaftar. Dan register failed terjadi ketika pengguna gagal mendaftar. Selanjutnya poin 4. Merefaktor ulang status autentikasi. Status autentikasi adalah data yang mewakili keadaan autentikasi pengguna. Untuk meningkatkan arsitektur aplikasi kita dapat merefaktor ulang status autentikasi. Ini akan membuat kode kita lebih bersih dan lebih mudah dibaca. Refactoring status autentikasi yang umum antara lain yaitu menambah status yang tidak diinisialisasi. Status ini mewakili keadaan autentikasi sebelum pengguna masuk dan atau mendaftar. Hanya mengintegrasi bendera pemuatan ke status yang ada. Bendera pemuatan dapat digunakan untuk menunjukkan apakah blok autentikasi sedang memproses permintaan. Selanjutnya poin kelima, menekankan pentingnya perubahan ini untuk mempersiapkan aplikasi untuk dirilis di App Store. Perubahan ini penting untuk mempersiapkan aplikasi kita untuk dirilis di App Store. Dengan memisahkan logika, kita dapat menggunakan pola arsitektur yang kuat. Kita dapat memastikan bahwa aplikasi kita stabil, dapat diandalkan, dan siap untuk digunakan oleh pengguna. Lalu ada kesimpulan. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam modul ini, kita dapat meningkatkan arsitektur aplikasi kita dan mempersiapkannya untuk rilis di App Store. Perubahan ini akan membuat aplikasi kita lebih bersih, lebih mudah dirawat, dan lebih stabil. Mungkin itu saja untuk materi moving to block for routing and dialog. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu fixing Firebase security rules and resubmitting the iOS app. Fixing Firebase security rules and resubmitting the iOS app adalah modul yang membahas cara memperbaiki aturan keamanan Firebase dan mengirim ulang aplikasi iOS. Aturan keamanan Firebase adalah aturan yang menentukan siapa yang dapat mengakses data di database Firebase. Jika aturan keamanan Anda tidak benar, aplikasi mungkin tidak dapat mengakses data dengan benar. Pembahasan dalam bab 29 kurs Flutter untuk pemula membuat aplikasi catatan sederhana yang menggunakan Firebase untuk menyimpan data catatan. Aplikasi ini berfungsi dengan baik saat menjalankannya di emulator Android. Namun saat mencoba menjalankan di simulator iOS, mendapat kesalahan seperti berikut, yaitu Firebase error. Kesalahan ini terjadi karena aturan keamanan Firebase tidak mengizinkan aplikasi untuk mengakses data tanpa menyediakan ID pengguna. Untuk memperbaiki masalah ini, kita perlu memperbarui aturan keamanan. Untuk memperbarui aturan keamanan, bisa
untuk membuka konsol Firebase dan buka proyek. Kemudian klik tab Security Rules. Di bawah Rules, tambahkan aturan berikut, yaitu allow read write if request.on.uid tidak sama dengan 0. Aturan ini memungkinkan aplikasi untuk membaca dan menulis data jika ID pengguna yang diberikan saat membuat permintaan. Setelah memperbarui aturan keamanan, simpan perubahan dan klik publish. Sekarang kita dapat mencoba menjalankan aplikasi di emulator iOS lagi. Aplikasi seharusnya berfungsi dengan benar sekarang. Selanjutnya yaitu resubmitting the iOS app. Setelah memperbaiki aturan keamanan, kita perlu mengirim ulang aplikasi iOS ke App Store. Untuk mengirim ulang aplikasi iOS, kita perlu menggunakan Xcode. Berikut langkah-langkah untuk mengirim ulang aplikasi iOS. Yang pertama yaitu buka Xcode dan pilih aplikasi yang ada di navigator proyek, lalu klik tombol Archive dan klik tombol Distribute App. Xcode akan membundle aplikasi dan membuat file .ipa. File .ipa ini kemudian dapat diunggah ke App Store. Nah, dalam modul Fixing Firebase Security Rules and Resubmitting the iOS App, kita mempelajari pentingnya aturan keamanan Firebase untuk mengakses data di database. Kesalahan dalam aturan keamanan dapat menyebabkan masalah saat menjalankan aplikasi pada emulator iOS. Untuk memperbaiki hal ini, langkah-langkah yang diambil melibatkan pembaruan aturan keamanan melalui konsol Firebase dengan menambahkan aturan yang memungkinkan akses data berdasarkan ID pengguna. Setelah aturan diperbarui, langkah selanjutnya adalah mengirim ulang aplikasi iOS ke App Store menggunakan Xcode. Dengan demikian, modul ini memberikan pemahaman dan solusi praktis terkait perbaikan aturan keamanan Firebase dan proses resubmitting aplikasi iOS untuk memastikan kinerja yang optimal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi pada Dart ini. Jika ada banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.